Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nana Valesya dari Presensi 22 dari kelas 11-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akhir pendudukan Jepang di Indonesia dan juga pengaruh penduduk Jepang pada masa kini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi, pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Jadi, akhir pendudukan Jepang terjadi karena kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang menandai berakhirnya pendudukan Jepang. Yang pertama, ada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, jadi Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, yang menyebabkan kehancuran besar dan ribuan korban jiwa. Lalu, yang kedua, ada Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus tahun 1945. Nah, Kaisar Hirohito mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Setelah menyerah, Jepang tidak lagi memiliki wewenang untuk memerintah, menciptakan situasi vakum kekuasaan yang dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Lalu yang keempat ada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, memanfaatkan momentum kekalahan Jepang. Lalu, yang kelima, ada penyerahan Jepang pada sekutu tanggal 29 September 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin Inggris datang ke Indonesia untuk menerima penyerahan Jepang dan melucuti senjata mereka. Lalu, materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang pada masa kini. Nah, pendudukan Jepang selama 3 tahun membawa dampak jangka panjang bagi Indonesia yang masih terasa hingga kini dalam beberapa aspek. Yang pertama, yaitu sistem pendidikan. Jepang memperkenalkan pendidikan yang lebih merata meskipun masih terbatas. Pengaruhnya terlihat dalam sistem sekolah dasar alias SD, dengan struktur pendidikan yang lebih modern. Yang kedua, ada bahasa dan budaya. Beberapa kosakata bahasa Jepang masih digunakan dalam Indonesia, seperti senpai atau yang artinya senior, lalu shoujo yang artinya kaligrafi, dan istilah militer seperti seinen atau pemuda. Nah, budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi yang ditanamkan oleh Jepang masih tercermin dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Lalu, yang ketiga, ada militer dan sistem pertahanan. Nah, Jepang membentuk organisasi militer seperti PETA yang singkatannya yaitu Pembela Tanah Air, yang menjadi cikal bakal TNI. Strategi militer Jepang dalam gerilya juga mempengaruhi cara perjuangan kemerdekaan. Lalu, yang keempat ada perekonomian dan industri. Nah, Jepang memperkenalkan sistem ekonomi yang lebih terstruktur, termasuk kebijakan pertanian yang industrialisasi awal. Nah, lalu saat ini Jepang menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, terutama di sektor otomotif, elektronik, dan manufaktur. Lalu, yang kelima ada infrastruktur. Jadi, Jepang membangun infrastruktur seperti jalur kereta api dan fasilitas industri yang masih digunakan hingga sekarang. Meskipun banyak yang dibuat dengan kerja paksa atau romusa. Nah, yang keenam ada hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Nah,
Jadi, Jepang menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia, kerjasama dalam bidang teknologi, pendidikan, dan ekonomi terus berkembang. Jadi teman-teman, secara keseluruhan meskipun penduduk Jepang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia, beberapa aspek positifnya masih berpengaruh hingga saat ini dalam berbagai sektor kehidupan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia dan juga pengaruh penduduk Jepang di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan juga salah ucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.